Selamat datang di podcast Koalisem 7. Aduh, ini kayaknya asik banget nih. Aku berasa lagi pendidikan nih karena kita bareng ngobrol sama taruna-taruna muda. Nah, ada dari PKTJ dan juga Politeknik Penerbangan Indonesia. Nah, aku bakal ngobrol nih bareng Mas Aulia dari Teknologi Rekayasa Otomotif 2019. Halo, selamat pagi. Nama saya Aulia Elrit Nugraha, nama panggilan Elrit. Ya, semangat ya adik-adik semuanya. Mantap. Suaranya khas banget gitu ya, taruna. Oke, ada juga Akmal Bintari dari Rekayasa Sistem Transportasi Jalan 2020. Hai adik-adik, nama saya Akmal Bintari, biasa dipanggil Akmal. Salam kenal semuanya. Mantap. Oke, lanjut. Ada Afan Faros nih dari Teknologi Rekayasa Otomotif 2020. Halo semua, perkenalkan nama saya Afan Faros Sinaga dari TRO. Tetap semangat buat pejuang kedinasan 2021. Oke, mantap. Nah, terakhir nih ada Septiantri dari Teknik Bangunan dan Landasan 2020. Hai adik-adik, perkenalin ya, namaku Septiantri Pahita Putra, biasa dipanggil Septian. Semangat terus. Oke, semangat. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja. Yang pertama nih, gimana sih rasanya kuliah online di kedinasan? Dari Akmal dulu ya, Akmal. Gimana rasanya, Akmal? Kuliah online di kedinasan itu ya gak beda jauh sama universitas-universitas lain. Ya kita semuanya daring, lewat laptop. Terus yang penting itu sebelum dosennya masuk, kita harus udah masuk dulu di web tersebut. Jangan sampai kita telat atau gimana biar nanti nggak dapat hukuman aja dari dosennya. Emang hukumannya apa tuh kalau boleh tahu tuh? Ya mungkin bisa disuruh push up atau nanti dihukum aneh-aneh lah sama dosennya. Oh gitu ya, taruna ya, beda ya. Nanti kalau belum langsung disuruh push up dan lain. Nah, buat Mas Aulia nih yang udah pernah ngerasain langsung offline dan online, gimana bedanya sih Mas? Jadi begini, untuk offline itu pertama kami itu harus menghadap ke dosen, yaitu ke ruang kayak mako. Kalau di PKTJ namanya mako. Nah, di situ kita ke ruang dosen lalu menghadap kepada dosen meminta untuk ketersediaannya atas waktu perkuliahan. Nah, apabila kita tidak menghubungi dosen atau telat menghadap, tentu juga akan dihukum. Contohnya, dulu yang pernah saya rasakan tuh ya pernah suruh jalan jongkok dan lari pada siang hari. Waduh, pada siang hari ya Mas? Iya. Waduh, aku kayaknya langsung keluar sih kalau masuk situ Mas. Oh, tapi aku mau tanya nih Mas, gimana sih lingkungan kampus di sana, suasananya, terus fasilitasnya tuh gimana Mas di sana Mas? Untuk fasilitasnya memadai untuk pembelajaran, karena kan kita juga ada pelajaran tentang praktek juga. Jadi kita ini lebih ke praktek daripada ke teori. Jadi ya memang untuk secara teori itu ya kita lebih sedikit menerima teori, lebih banyak praktek. Iya. Karena kita kan dituntut untuk langsung terjun di lapangan. Oke. Nah, aku mau tanya nih Kak Afan nih, Van. Gimana sih ciri khas kampus di sana nih, Van? Misal kamu masuk terus tiba-tiba ada apa atau mungkin gimana gitu? Ya kalau ciri khas kampus ya, kita itu di sana diatur dari kita bangun tidur 3:30 sampai kita tidur lagi. Kita itu tidur lagi itu nggak mesti jam berapa gitu loh. Kadang ya jam 1, kadang jam 12, jam 11 gitu, tergantung acaranya udah selesai jam berapa. Terus kita di sana itu dituntut untuk menjadi orang yang disiplin. Ya tau lah aku SMA gimana. Waduh, gimana Ya, ya gitulah, berangkat kadang tengah 8, kadang nggak masuk. Terus di PKTJ itu dituntut banget buat kita jadi disiplin, harus tepat waktu, semuanya diatur. Nah gitu. Terus di PKTJ itu ya kayak binsik lah, bina fisik setiap harinya. Kita pagi-pagi olahraga, sore olahraga, mau makan olahraga, lari 4 kilo gituan lah. Ya dinikmati aja lah selama masih sehat-sehat aja. Masih hidup gitu. ya, kalau masih hidup dinikmatin aja. Yang penting kan kita di sana masih tetap hidup gitulah. Oke. Kalau boleh tahu nih Van, kita langsung lanjut ke jalur masuk yang ada di sana nih Van. Untuk jalur masuk itu ada 3 jalur. Yang pertama itu pola pembibitan, kedua reguler. Reguler itu untuk hanya TRO ya. Iya. Nah, kalau mandiri itu untuk yang RSTJ. Kalau Polbid itu yang daftar kemarin sebentar, berapa ya?
Ada 1600 yang daftar. 1638 dan hanya diambil 180. Nah, itu bisa dihitung sendiri keketatannya lah ya. Kalau yang reguler kurang paham yang daftar berapa, yang diterima hanya 30 dan yang mandiri juga hanya 30 gitu. Oke. Aku mau ke Akmal deh, Mal. Nih, kamu kan mahasiswa baru nih, Mal. Nah, teman-temannya di sana tuh gimana sih, Mal? Kalau teman-teman di sana ya kan itu PKTJ itu kan seluruh Indonesia. Jadi kita dari berbagai suku, berbagai budaya, kita ya dituntut untuk saling bekerja sama, nggak egois satu sama lain, memiliki jiwa korsa yang tinggi. Jadi kalau satu kena marah, yang lain kena marah, yang satu senang, yang lain harus ikut senang, yang satu makan, yang lain juga harus makan juga. Jadi kami semua satu enak, yang lain juga enak semua gitulah. Apa-apanya bareng, mau dihukum bareng, gitu-gitu bareng, semuanya bareng. Mantap, keren banget sih. Nah, aku mau ke Septi nih, dari Politeknik Penerbangan Indonesia. Nah, tadi kan udah nyinggung fasilitas-fasilitas yang ada di PKDJ nih. Nah, Ya. di PPI sendiri tuh sama nggak sih? Untuk fasilitas atau bagaimananya? Iya, fasilitasnya, lingkungan kampus yang ada di sana. Untuk fasilitas itu termasuknya PPI Curug lengkap ya. Ada buat prakteknya yang buat penerbang itu ada bandaranya sendiri, ada landasannya sendiri. Terusan untuk dari teknik pesawatnya itu ada pesawatnya buat itu ngotak-ngatik mesinnya. Untuk teknik bangunan dan landasan juga ada laboratoriumnya. Laboratorium untuk buat bahan bangunan lah, untuk laboratorium komputer buat menggambar arsitektur gitu semua. Terus juga kalau buat menara LLU atau lalu lintas udara itu ada simulasinya, simulasi menara ATC gitu. Mantep. Nah, kayaknya banyak pertanyaan gini. Biaya hidup di sana tuh berapa sih? Nah, aku mau ke Mas Aulia nih. Biaya hidup di PKTJ itu berapa kisarannya tuh, Mas? Jadi begini, untuk per bulannya semua kedinasan perhubungan tuh beda-beda. Untuk di PKTJ itu 750 dan memang untuk matra darat yang termurah itu memang PKTJ sekitar 750.000 itu untuk biaya asrama dan laundry dan makan. Lalu kalau untuk STTD sendiri pun ya sekitar 1 jutaan. Dan untuk PPI Curug berapa, Sep? Kalau PPI Curug itu masuknya per 6 bulan. Jadi itu juga untuk semester 1 sama semester 3 itu sekitar 13 jutaan per 6 bulannya. Dikarenakan kan untuk 5 jutanya itu untuk kelengkapan dan 8 jutanya itu 6 bulan selama kita hidup di sana. Kalau selain semester 1 dan 3 itu sekitar 8 jutaan. Itu per 6 bulan. Jadi beda ya? Iya, beda-beda. Oke. Nah, aku mau lanjut tanya nih. Kita kayaknya nggak asik kalau cuma bahas kampusnya gimana dan lain-lain tanpa bahas UKM yang ada di sana. Nah, Mas Aulia nih yang udah pernah nyicipin UKM di sana tuh ada apa aja sih, Mas? Di sana itu ada volley, terus ada futsal, terus ada renang, dan juga ada apa lagi ya? Bela diri. Ya bela diri. Dan juga memang yang terkenal tuh yang udah pernah menjuara itu ya cabang renang dan bela diri. Dan juga ada basket, terus juga Rohis. nah kalau untuk organisasi Rohis ada ya? di sana ada namanya klub bahasa Inggris. Kebetulan saya juga masuk di klub bahasa mantap. Inggris dan di organisasi Islamnya juga. Mantap. Lalu di sana juga ada minat dan bakat seperti pasukan Pedampora. Itu apa tuh, Mas? Pasukan Pedampora itu untuk yang seperti acara nikahan, acara besar, upacara kayak gitu. Jadi ada pasukan baris berbarisnya juga. Mantap. Yang megang pedang-pedang itu ya gitu loh. Oh, ternyata itu yang di pernikahan ada sendiri ya? Iya, jadi untuk semua taruna nanti kalau nikahan kayak gitu bisa manggil pasukan Pedampora. Mantap. Kalau aku yang nikahan boleh nggak nih? Nggak boleh berarti ya? Ya bisa sih kayak gitu. Bisa. Jadi ini sifatnya tuh kayak disewa kayak gitu. Makanya ya untuk ikut Pedampora nanti pun juga nanti ada bayarannya gitu. Itu nilai plusnya. Mantap. Oke. Nah, kalau Septi nih, Sep. Kamu udah pernah ospek online belum? Siap, kalau untuk ospek online kita nggak langsung ospek online, langsung ospek offline dong. Oh, kamu jangan siap dong. Ini aku kayak stadion deh. Oh, kamu berarti udah ospek offline ya? Iya, udah. Nah,
bisa ceritain sedikit nggak gimana sih ospek offline di sana? Ya, di sana ospek offline-nya ya pertama semua harus dinikmati lah. Dari segi susahnya, dari segi senangnya. Terus juga di sana tuh ospek offline-nya ada pembinanya sendiri. Jadi ada aturannya, teratur. Terus juga untuk fisik, bina fisik itu tiap hari dilatih, digembleng. Jadinya kalau bagi adik-adik yang mau daftar taruna kayak gitu harus mempunyai fisik yang kuat biar nanti nggak kaget aja. Latihan dari sekarang Iya. makanya. Kalau PKTJ juga sama ospek offline? Iya sama. Itu sama juga kayak gitu atau ada yang beda Iya. gitu? Kami Kalau tahun 2019 itu di Ciwidey ya Mas. Iya, jadi basisnya 2 minggu itu itu. di Oh. Kalau angkatanku tahun 2020 karena pandemi kayak gini jadi di kampus aja. di kampus masing-masing. Oke. Aduh sayang banget nih kita udah sampai sesi akhir podcast ngobrol-ngobrol bareng Dinas Perhubungan nih. Nah, tapi sebelum aku mengakhiri kasih semangat dong dan motivasi buat adik-adiknya yang mau masuk ke dinasan nih. Dari Mas Aulia dulu nih. Untuk adik-adik Semada yang selanjutnya ya saya ucapkan ya semangat dan harus motivasi terus lah. Dan juga mempersiapkan materi yang akan yang dihadapi Ujikan, ya, yang diujikan. Dan juga masuk ikatan dinas itu lebih enak karena pertama ya mereka langsung jadi PNS keuntungannya. Dan ini programnya juga sudah terbukti karena memang ada yang dari D2 dan sudah wisuda, dan saya mencari informasinya memang langsung kerja, langsung ada yang mungkin ada yang diangkat juga. Lalu keuntungannya di ikatan dinas juga nanti kita juga memiliki kompetisi sendiri, yaitu kayak ada olimpiade perguruan tinggi kedinasan. Nah itu juga salah satu sebagai motivasi untuk berprestasi juga di bidang olahraganya. Jadi yang punya bidang olahraga atau atlet ya juga bisa menunjukkan di situ. Oke, mantap. Akmal nih Mal, kasih semangat Iya. dong buat adik-adiknya nih. Buat adik-adik Semada 21, mulai sekarang kalau kalian minat di kedinasan manapun itu, persiapkan fisik kalian, mental kalian, lalu kejiwaan kalian juga. Soalnya nanti ada tes psikotes, ada tes SKD, tes TKA, fisik juga. Pokoknya semuanya dipersiapin mulai dari sekarang, biar nanti nggak udah mepet kalian belum nyiapin apa-apa jadinya kesusu ya. Ya gitu aja. Terima kasih. Afan nih Van, kasih semangat dong Van. Ya buat adik-adik Semada 21 tetap semangat menggapai impian kalian. Ya saya harap ya ada yang masuk ke perhubungan gitulah, terusin kakak-kakaknya di sini. Terus jangan pernah gampangin, nyepelein tentang tes-tes apapun itu. Tetap belajar, tetap semangat terus. Dah gitu Oke, aja. mantap. Terakhir nih, Sep, kasih semangat dong Sep. Ya, untuk Semada 21 semangat terus, jangan pantang menyerah. Kalau ada hinaan, cacian, biarin aja, gak usah didengerin. Terusan kalau untuk tes-tes, kalian belajar tips dan triknya. Bisa dari YouTube, bisa dari Google, pelajari semua. Insya Allah bakal keluar kok nanti pas tes. Oke, mantap banget. Nah, makasih banget nih buat Mas Aulia, buat Akmal, buat Afan, buat Septian yang udah hadir di podcast hari ini. Makasih juga buat adik-adik Semada 21 yang setia dengerin podcast dari Panitia Koalisem 7. Tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa, dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wuh.